semua dalam acara Web Development Series yang kelima dari dbimbing.id di hari yang kedua nih teman-teman. Tadi kemarin sudah mengikuti rangkaian acara ini ya, hari pertama. Dan hari ini teman-teman serta nanti besok juga kita masih ada dari rangkaian acara Web Dev Series yang kelima ini dari dbimbing.id. Oleh karena itu, aku harap teman-teman semua bisa tetap menyimak teman-teman secara kondusif, kemudian segala hal yang nanti akan dipelajari pada malam hari ini tentunya akan bermanfaat dan juga bisa menambah pengetahuan serta skill teman-teman nih. Oleh karena itu, teman-teman bisa standby ya di Zoom ini, teman-teman sampai kita akan disampaikan oleh mentor teman-teman. Nah, tentunya teman-teman sebelum itu ya, kalau misalkan teman-teman tahu kan ada peribahasa tak kenal maka tak sayang ya teman-teman. Itu mungkin aku kenalan terlebih dahulu ya teman-teman sebelum kita mulai belajar nih teman-teman pada malam hari ini. Perkenalkan, Warsan teman-teman di sini nanti yang akan menemani teman-teman semua selama 2 jam ke depan dalam acara Webdesk Series yang kelima dari dbimbing.id di hari kedua untuk digital skill mengenai Golang teman-teman. Jadi nanti selama 2 jam ke depan teman-teman di sini akan belajar bareng aku dan juga nanti bareng ada speaker kita ya teman-teman. Dan kita nanti bakal mendapatkan wawasan dan pengetahuan baru serta hal-hal yang mungkin sebelumnya belum pernah teman-teman gitu teman-teman. Oleh karena itu, nah kalau misalkan aku lihat dari nama bisa ya aku baca di kolom partisipan ya, teman-teman. Tapi aku pengen tahu teman-teman dari mana aja sih yang mengikuti acara Webdesk Series yang kelima ini. Boleh ya, teman-teman bisa tuliskan domisili teman-teman di kolom chat nih sambil aku lihat mana aja ya teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini. Boleh yuk, ada 18 orang nih. Aku pengen tahu nih dari mana aja nih teman-teman. Oke, Jakarta Timur ya, Kak Velin. Kak Dias dari Serang. Oke, siap. Kak Panji Gunawan dari Karawang. Oke, belum yang ini sih, Timur, Serang, Karawang. Tapi ya masih dekat lah ya, Jakarta Timur, Serang. Kalau yang dari dua orang nih, Lampung juga teman Kak Farhan dari Lampung. Oh, Kak Alfia dari Karawang juga. Oke, Kak Panji ada temennya nih Kak dari Karawang ya. Ada Kak Alfia. Kak Bowo dari Bogor, Kak Ramadan dari Surabaya. Oke. Baru Kak Farhan ya yang dari luar Jawa ya, teman-teman. Dan sisanya masih di Jawa nih. Main yang lain, Kak Ramadan di Surabaya juga. Oke. Yang lain mungkin aku tunggu ambil waktu. Kita bisa tahu nih teman-teman dimanapun ternyata kita bisa ketemu dalam acara ini dan kita bisa belajar mengenai best develop pada malam hari ini teman-teman. Oke teman-teman kita di hari kedua ya dari acara web development series yang kelima ini dan pada hari kedua ini nanti teman-teman akan belajar mengenai Golang teman-teman dan ada beberapa rangkaian yang pertama kemudian yang materi tiga INP serta nanti ada penutupan kegiatan. Nah, tentunya teman-teman hal ini sama ya seperti hari sebelumnya atau di day pertama. Jadi nanti teman-teman bisa memperhatikan materi yang akan disampaikan oleh mentor ataupun pembicara. Kemudian nanti Q&A untuk teman-teman yang masih mengalami kesulitan ataupun kebingungan atau masih belum paham juga sharing-sharing teman-teman mengenai web development khususnya di Golang ini teman-teman. Jadi kita di sini nanti malam hari ini diskusi juga teman-teman. Jadi feel free ya teman-teman nanti bisa on cam, on mic, bisa juga tuliskan di kolom chat untuk hal-hal yang ingin disampaikan. Teman-teman kalau kita belajar sesuatu ataupun kita memahami sesuatu, kita perlu pemateri ataupun speaker ya teman-teman supaya kita itu bisa bertambah dan juga kan apapun kendala itu kita bisa konsultasikan. Dan pada malam hari ini teman-teman sudah ada speaker yaitu Pak Bowo di Prasetyo yang merupakan back-end engineering at Bimco PT Ltd nih teman-teman. Sama kita sapa dulu teman-teman Kak Bowo nih. Oke, kawan Kem. Halo Kak Bowo, selamat Halo, halo, malam. selamat malam. Teman-teman ya. Gimana nih Kak kabarnya malam hari ini Kak? Baik, cukup baik, alhamdulillah. Baik. Oke, Sama gitu. Sorosan. Kalau saya juga alhamdulillah
Mas, dan Oh kemarin ya, iya iya. ini sih Arno nih, tapi nggak apa-apa, Mas. Tetap tenang dan juga kita bisa Oke, belajar mengenai goleng oke, ya malam hari ini ya, Mas. oke. Dan semoga teman-teman di sini juga dimanapun teman-teman berada ya, tetap berada dalam keadaan yang sehat, yang baik dan juga aman sentosa, teman-teman. Oke, aku mau tahu dulu dong skala dari 1 sampai 5 nih, udah seberapa nggak sabar nih yang di sini untuk naik goleng nih, teman-teman. 1 sampai 5 ya, teman-teman. Kepo deh aku nih, pengen belajarnya seberapa tinggi sih tingkat pengen belajarnya. Oke, siap, langsung pada 5 Wah, semua ya. antusias sekali ya. Iya, betul nih. Karisha 5, kemudian Kak Khairi 5, Kak Alfia juga 5, Panji. Wih. Oke, siap ya. Ternyata 5 semua nih, Mas. Dan ini menunjukkan betapa semangatnya dan antusiasnya ya untuk belajar pada malam hari ini di acara Web Dev Series yang kelima dari Dibimbing, khususnya di materi Goleng. Oleh karena itu, berhubung waktu sudah 7.12 juga ya, mungkin aku langsung serahkan ke Mas Bowo untuk pemaparan materinya. Waktu dan tempat aku persilahkan, Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Nia. Teman-teman, terima kasih yang udah hadir ya untuk kesempatan hari ini. Senang sekali saya bisa bergabung di kesempatan hari ini untuk bisa ya sedikit mungkin share ya, mungkin mengenai lebih ke back end yaitu Golang gitu ya. Jadi eh, ya, mungkin teman-teman ya untuk di dunia teknologi, Golang adalah satu bahasa pemrograman yang bisa dibilang lagi happening ya sekarang itu ya, dan banyak digunakan di beberapa tech company gitu. Jadi ya bisa bilang kayak bahasa pemrograman yang kekinian lah bisa dibilang seperti itu gitu. Jadi eh, ya sangat menarik sih kalau teman-teman bisa paham dengan Golang. Gitu. Saya izin share screen ya teman-teman untuk materinya sebentar. Share, share. Sebentar, sebentar. Oke, oke, bentar ya. Yang mana ya? Bentar dulu. So, ya, ya, udah kelihatan teman-teman, udah jelas, Udah, Mas, udah. udah jelas. Oke. Oh, sebentar. Let's, bentar ya. Sebentar. Set, set, set. Mana screen-nya? Oke, resume, share. Oh, sebentar. Bentar ya, ada masalah dengan share. Mana sih tabnya? Oh, oh, bentar. Harus di close dulu. Bentar. Oke, sorry. Oke, teman-teman, maaf ya, tadi agak sedikit ngabet. Oke, ya, kita langsung aja masuk ke materi fundamental Go ya. Oke, jadi eh sebelumnya perkenalan dulu ya, apa sih itu Golang gitu kan? Sejarahnya itu Golang itu adalah suatu open source ya yang dikembangkan oleh Google pada tahun 2007 dan digunakan oleh perusahaan terkemuka seperti Google, Uber, Netflix, dan Dropbox. Jadi ya eh, pada tahun 2007 dan ya itu udah mulai banyak ya menggunakan ya di di luar tuh kayak Google gitu. Lalu Golang ini adalah suatu bahasa pemrograman yang fokus pada kesederhanaan, efisiensi, concurrency, dan skalabilitas. Jadi ya nanti ke depannya Golang itu ya sangat ringan ya masih segi compilernya, lalu efisiensi, lalu bahasa pemrograman itu mudah dimengerti lah gitu. Jadi kalau teman-teman
sebelumnya udah pernah belajar pemrograman ataupun mungkin yang belum sama sekali, ya ini sangat disarankan sih bahasa pemrograman Go ini. Jadi ya sangat mudah lah gitu. Lalu populer ya untuk mengembangkan sistem yang sangat konkuren dan terdistribusi aplikasi web dan alat-alat jaringan gitu ya. Lalu bagus dalam manajemen memori waktu kompilasi yang cepat. Nah, ini ya salah satu benefitnya gitu ya untuk bahasa pemrograman Go itu maksud bagus dari manajemen memori adalah ya satu lagi karena kompilasinya itu cepat ya dan ringan jadi sehingga penggunaan resource-nya itu baik dari CPU maupun memori itu lebih rendah gitu. Jadi dia lebih ringan kayak gitu. Lalu ada di sini kenapa Go populer ya dibutuhkan dan dibutuhkan di perusahaan gitu. Karena kinerja Go itu sangat tinggi ya dirancang untuk kinerja tinggi dan efisien. Lalu kompilasi cepat, Go memiliki waktu kompilasi yang sangat cepat bahkan untuk proyek-proyek besar gitu. Jadi ini bisa dibilang yang selain juga mudah scalable proses adalah jadi pemrograman walaupun berat walaupun ringan jadi mampu diimplementasikan untuk proyek-proyek yang besar lah gitu ya kayak gitu. Makanya tadi kayak Uber, Netflix gitu itu oke. Mungkin kalau teman-teman tahu sendiri ya kalau misalkan kayak dari contoh Netflix ya yang mungkin familiar dari nah itu kan banyak penggunanya gitu ya. Nah itu salah satunya service itu berapa banyak user yang saya bilang yang menggunakan Netflix lah kayak gitu ya. Oke. Nah, ini ada currency. Itu memiliki bawaan currency lebih dari channel. Nah, currency di sini adalah sebuah paralel kayak ya kurang lebih kayak sebuah paralel lah gitu ya. Jadi ada fitur atau ada fitur ya kalau di namanya multi namanya dan channel itu rutin ada untuk menghandle prosesnya channel dan komunikasi antar kedua tim ini gitu. Lalu ada scalabilitas. Sangat cocok untuk menggunakan aplikasi yang scalable. Nah, scalable ini adalah aplikasi yang bisa menampung apa namanya kayak yang menampung request yang requestnya banyak lah. Jadi walaupun requestnya misalkan penggunanya banyak gitu ya, dia mampu menampung ya pengguna banyak lah gitu. Jadi kayak ketika pengguna itu udah diberi beban service-nya, nah gue ini sangat cocok ya bisa di scalable karena apa? Karena dia ringan dari segi kompilasi. Jadi ya terus untuk scalabilitas itu lebih cepat kayak gitu dibandingkan. Lalu ada ekosistem yang kuat. Gue memiliki ekosistem yang berkembang pesat dan banyak pustaka, library ya, dan alat bantu yang tersedia untuk dibagi kebutuhan pengembangan. Jadi teman-teman jangan khawatir ketika belajar Golang ini, selain dia memiliki ekosistem yang udah cukup luas gitu ya, dan cukup banyak gitu ya, dan referensi yang banyak. Jadi teman-teman juga banyak source atau referensi yang bisa ditemukan di internet tentunya gitu ya. Jadi ya sekali lagi teman-teman jangan khawatir ketika belajar kok karena ini udah banyak gitu untuk supportnya gitu baik dari seperti tadi di-mention di awal dari library maupun juga apa ya referensinya kayak gitu. Jadi sekarang dokumentasinya udah jelas kayak gitu. Seperti itu. Lalu ada portabilitas. Program yang ditulis dalam Go dapat dengan mudah dikompilasi untuk berbagai sistem operasi tanpa banyak perubahan pada sumber. Nah, jadi ketika programnya dikompilasi, jadi nggak akan ngerubah ya, gitu ya, perubahan pada source code-nya gitu ya, kayak kurang lebih kayak gitu. Nah, tools yang dibutuhkan untuk belajar Golang ini gitu kan. Nah, itu adalah Go binary gitu ya. Go binary itu ya Go-nya gitu lah untuk bisa compile Go-nya. Lalu ada IDE atau text editor, teman-teman bisa pakai Visual Studio Code atau Golang gitu. Atau misalkan Atom gitu ya atau IDE yang lain. Tapi
saya merekomendasikan menggunakan Visual Studio Code atau Golang gitu ya. Nah, kalau Golang ini biasanya ini kan dari JetBrains ya gitu ya. Produk JetBrains mungkin eh, ya emang dia ada license sih. Tapi kalau nggak salah kalau teman-teman yang mahasiswa itu bisa sih kayak daftar pakai apa ya? Kalau di GitHub tuh ada ya gitu. Jadi kayak student gitu loh, data pakai student. Jadi dia nanti. Oke, sepertinya. Oh ya. Oh, iya tadi sempat les. Oke, oke, ya disconnect kayak koneksi itu. Bentar ya, oke, ya sudah jelas ya. Oke, Oke, sudah oke. Mas. Tadi tools ya yang dibutuhkan. Jadi ada Visual Studio Code. Jadi kalau teman-teman pakai Visual Studio Code itu jangan lupa untuk diinstal ekstensi Go-nya gitu ya. Lalu ya atau bisa menggunakan HackRank. HackRank adalah suatu platform ya untuk bisa coding secara online atau bisa pakai Replit atau Go Playground kayak gitu. Jadi kalau teman-teman bisa secara online codingnya itu bisa pakai Go Playground kayak gitu, atau Replit gitu. Tapi saya sarankan ya pakai Visual Studio Code atau pakai Go Playground ini sih gitu. Oke, eh, lalu setelah tadi udah ya mengenai introduction-nya, mengenai di Golang itu kayak gimana. Lalu sekarang kita coba setup ya untuk environment di Go di lokal komputer teman-teman itu dengan cara eh, ini ada beberapa platform ya atau OS berbeda ya. Ada di Linux nanti, lalu ada di Windows, lalu di Mac OS gitu. Jadi saya coba jelaskan dulu yang di Linux gitu ya. Jadi kurang lebih mengunduh install compiler di situs resmi Go. Jadi buka ya di HTTP godev.dll gitu. Nanti masuk nanti teman-teman bisa pilih ya sesuai dengan arsitekturnya ya atau sistem operasinya gitu. Jadi ikuti aja langkah-langkahnya sebenarnya mudah sih kalau tinggal by UI gitu ya. Jadi di halaman pilih paket instalasi Go yang sesuai dengan arsitektur di Linux, misalnya jika Anda menggunakan eksternal bit, pilih paket sesuai ekstensi gitu ya, tergizit untuk arsitektur 4 bit. Jadi teman-teman bisa kunjungi ya di situs resminya Go, lalu download gitu ya, sesuai dengan sistem operasinya teman-teman dan juga sesuai dengan arsitekturnya kayak gitu. Jadi kalau sudah diinstal, nanti ini bisa kalau di Linux bisa menggunakan widget ya, widget lalu link ya atau link URL ininya apa downloadnya. Lalu setelah install selesai, eh, coba ekstrak gitu ya untuk karena dia kan ini ya ekstensinya tar ya tar gz gitu ya. Jadi untuk kalau pakai komen gitu ya bisa menggunakan tar lalu /c bisa menggunakan perintah ini. Lalu juga setelah diinstal selesai lalu setting pad ya karena apa butuh setting pad ini karena biar Go-nya itu bisa diakses di ya di semua lokasi lah gitu ya jadi kayak di apa namanya kayak di public gitu ya di pad gitu kalau di Windows tuh setting environment lah kayak gitu ya jadi kayak biar bisa diakses di luar gitu dimanapun kayak gitu sih ini untuk setting padnya. Lalu sudah kalau selesai eh, setting pad, lalu ya udah teman-teman tinggal buka terminal, lalu cek Go version atau Go Minvi gitu ya. Nanti dia akan muncul ya versi Go-nya kayak gitu. Jadi kurang lebih sebentar ya. Go, Go, ya. Jadi nanti teman-teman bisa cek ya Go Minvi atau Go version gitu. Version. Oke.
Jadi kurang lebih kalau misalkan udah install akan seperti ini ya. Oke, oke. Let's- Ya, saya lihat dulu. Ini sama sih untuk perintah biasanya. Jadi go version kayak gitu. Nah, nanti kalau misalkan udah ada dia akan muncul go versinya kayak gitu sih, teman-teman. Oke. Baik lagi ke materi. Oke. Nah, lalu sekarang kita setup di macOS ya. macOS kurang lebih sama, kunjungi situs Go-nya gitu ya. Buka terminal gitu kan. Kalau bisa pakai terminal, lalu bisa pilih juga paket sesuai dengan ininya apa OS-nya. Lalu ikuti install-nya gitu ya, tinggal next gitu ya. Lalu tinggal setting pad-nya gitu ya. Setting pad-nya. Lalu tinggal cek juga Go version gitu ya. Nanti dia akan bisa gitu ya, cek. Nah, lalu di Windows juga sama, kunjungi situs resmi, lalu dia install, sesuaikan dengan OS, lalu untuk arsitekturnya 324 32 bit atau 64 bit, lalu ekstrak, lalu install, lalu setting environment, setting padnya, lalu tinggal cek ini ya, Golang versionnya. Nah, setelah nanti udah dicek Go version, berarti Golang itu berhasil terinstall di lokal komputer teman-teman kayak gitu. Oke, sampai sini dari teman-teman ada pertanyaan nggak? Ada yang kurang jelas atau lanjut? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Hmm. Gimana nih teman-teman? Itu ya, takutnya nanti ada yang kurang paham. Betul. Mungkin kalau Mm-mm. udah paham boleh ketik satu kali ya Mas, biar kita tahu nih Boleh, udah boleh, paham boleh, atau boleh. belum nih. Ya, ya. Mari kita lihat apakah ada. Oke, ini ada nih Mas Oh, dari buat Kak install Panji. film. Oke, buat install Windows kurang jelas. Oke, baik, saya akan coba ini ya, share untuk ya, Golang. Nah, saya akan share screen sebentar. Jadi teman-teman kunjungi situ ini ya, desktop dulu. Share. Ya, sorry. Nah, teman-teman bisa kunjungi ini ya. Saya share di chat. Nah, oke. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa pilih ya. Ada bisa Linux, Mac, Windows. Nah, di sini teman-teman bisa cek ya. Di sini ada guidance-nya gitu ya. Oh, lalu di sini juga ada pengecekannya gitu ya. Jadi ini download untuk Go versi 1.23 gitu. Kayak gitu sih. Jadi nanti tinggal download, lalu di sini ada by default installer will go to program files ya. Jadi ini untuk defaultnya nanti akan masuk ke sini. Ini step pertamanya, lalu step kedua verify ya. Eh, Ketika Windows sudah di gitu ya. Sorry, sudah diinstal di Windowsnya gitu ya. Jadi klik start menu, lalu ya ikuti cara-cara ini ya. Lalu atau bisa dengan cara ya Go version gitu. Lalu keempat, confirm that command press installed version kayak gitu sih. Jadi em, Mas siapa? Mas siapa? Mas Panji Gunawan ya. Oke, oke. Seperti itu. Oke, saya balik lagi ke yang tadi. Tadi. Oke. Nah, oke, sekarang masuk ke ke materi GoCom. Jadi Kak,
teman-teman sudah berhasil install Go-nya gitu ya di lokal teman-teman, baik itu di Linux atau di macOS atau di Windows kayak gitu. Jadi ada beberapa perintah ya, atau komen yang perlu teman-teman ketahui gitu ya. Mungkin ini dasar dan ya ini perlu tahu ya gitu ya. Jadi kalau teman-teman belajar di Go, jadi ada namanya itu Go mode init ya. Jadi perintah yang umum digunakan pada Godzilla adalah ya ada Go mode init, yaitu digunakan dalam Go untuk menginisialisasi Go modul dalam sebuah project, gitu ya. Format penamaan modul Go adalah jadi prefix lalu descriptive text gitu ya. Jadi prefix ini sorry prefix ini biasanya remote atau git provider atau originnya gitu ya. Jadi misalkan www s ya http www.github.com gitu ya slash misalkan nama user ini user git misalkan bau bp gitu ya slash gitu ya nama reponya misalkan golang fundamental gitu ya udah gitu lalu deskriptifnya itu biasanya nama repo atau modul kayak gitu sih jadi prefix ini lebih ke ini sih kayak remote gitnya sih kayak tadi www.github.com lalu slash bowbp. Lalu di sini adalah nama reponya. Misalkan kayak Golang fundamental kayak gitu sih. Oke. Lalu ketika ini contoh ya, gomot init github.com nakuti make.go kayak gitu sih. Oke. Lalu di sini ada yang kedua ada goget ya. Perintah goget ini digunakan dalam Go untuk mengunduh dan menginstal paket atau dependensi yang diperlukan oleh proyek. Sintaksis umum untuk perintah goget adalah sebagai berikut. Jadi Goget ini ketika tadi teman-teman udah initial project, lalu misalkan kita mau install library atau paket gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan Goget ya. Misalkan flag-nya lalu nama package-nya kayak gitu. Lalu di sini ada Gomot tidy. Nah, Gomot tidy ini untuk perintah ya dalam Go membersihkan atau memperbarui file Gomot dan Gosam dengan menghapus dependensi yang tidak lagi digunakan atau tidak terdaftar secara eksplisit. Nah, sintaksis ini umum digunakan perintah go mod adalah sebagai berikut. Jadi, perintahnya go mod tidy gitu ya. Jadi, gunanya untuk nge-clear ya. Jadi, ada dependensi atau library yang mau dipakai, dia akan di clear gitu. Lalu, apa ya? Jadi, bisa dibilang kayak kayak apa ya? Clear the cache gitu ya. Library kayak gitu sih. Kayak gitu. Lalu yang keempat ada Gomod download ya. Perintah Gomod download digunakan dalam Go untuk mengunduh dependensi yang diperlukan oleh proyek ke dalam cache lokal tanpa memperoleh file Gomod atau Gosam gitu ya. Sintaksis umum untuk perintah Gomod download adalah sebagai berikut. Jadi Gomod download gitu ya. Nah, lalu ada Gomod vendor. Nah, vendor digunakan dalam Go untuk menyalin semua dependensi proyek ke directory vendor sehingga proyek dapat menggunakan dependensi lokal yang tersedia di directory tersebut. Sintaksnya adalah Go mode vendor. Jadi gini, Go mode vendor ini jadi ketika teman-teman tadi udah install ya library gitu ya, misalnya pakai GoGet gitu ya. Nah, ketika kita initiate dengan Go mode vendor, jadi eh, semua library-library yang telah diinstal itu akan ke kepindah ya, bisa bilang kayak move ke vendor. Nah, Goban vendor ini adalah library yang apa namanya, yang sudah ada di lokal. Jadi kayak kita nggak pakai yang dari maksudnya connect ke apa ya ke repo GitHub library yang ada di internet. Jadi kayak kita buat di lokal sendiri gitu ini gitu ya apa untuk dependensinya gitu. Sehingga proyek dapat menggunakan dependensi lokal ya yang tersedia di directory tersebut kayak gitu. Kayak gitu sih untuk command vendor. Oke. Lalu ada terakhir yaitu Gotes. Saat menjalankan perintah Gotes gitu ya, Go akan mencari file dengan nama ekstensi. Misalkan di sini adalah eh, apa ya? Misalkan kayak nama-nama ini ya, nama prefix di awal gitu. Lalu ada scores test.go gitu. Dalam directory proyeknya gitu ya. File-file ini berisi kode pengujian yang terkait dengan sumber proyek di project gitu.
Gue akan mengeksekusi fungsi-fungsi pengujian yang ada dalam file pengujian tersebut. Jadi ketika nanti ada file yang berekstensi underscore test.go. Nah, ketika menjalankan Go test ini, nanti ini akan secara otomatis dijalankan gitu untuk tesnya. Yang menandakan kalau underscore test.go ini adalah file test gitu ya, atau unit test kayak gitu. Jadi ketika menjalankan perintah Go test ini akan otomatis ke apa ya, ke running lah gitu ya, jalankan gitu dengan perintah Go test kayak gitu. Oke, mungkin tadi kayaknya ada pertanyaan ya mengenai ini. Tak coba cek. Oke, kalau belum punya Git, gak usah pakai Gomot ini Kak. Oke, em, ya kalau belum punya Git, ya tetap ya untuk inisiat programnya pakai Gomot init ya. Untuk inisialisasi project itu wajib menggunakan Gomot init gitu. Cuman eh, nggak harus pakai prefixnya itu nggak harus pakai kayak GitHub gitu enggak sih. Jadi kayak cuman misalkan golang fundamental aja Gomot init golang fundamental itu udah bisa sih kayak gitu. Cuman kalau yang tadi di materi itu kayak prefix lalu nama reponya itu kayak menandakan kayak ya itu standarnya kayak gitu sih. Tapi kalau untuk teman-teman menjalankan secara lokal dan untuk ya self learning aja itu ya nggak apa-apa sih kayak gitu. Tapi biasanya nanti ketika udah di dunia kerja ya itu ya emang harus kayak gitu ya karena kan source code-nya akan di mana nanti kan kita kerjanya secara tim gitu ya dan otomatis itu pakai versioning control kayak gitu pakai Git kayak gitu. Jadi seperti itu Mas Luki. Semoga menjawab. Oke. Lalu ada pertanyaan lagi dari Mas Sirson Abdul ya. Itu software berbeda berarti ya Kak untuk Golang. Nggak ada di VS Code. Ya betul. Jadi ketika teman-teman nanti install VS Code, nah nanti di extensionnya, sorry, di bagian extension teman-teman bisa install ininya, apa namanya, Golangnya. Jadi, wait ya, aku sambil cek ya. Sebentar. Eits, eits, eits. Stop dulu. Wait. Oke. Ini ya. Yes. Nih, teman-teman lihat ya. Ini bisa VS Code ya. Jadi nanti bisa cek aja di bagian extension. Ah, ini dia. Nah, nanti tinggal search aja di sini Golang gitu. Nah, lalu pilih yang apa ya? Official gitu ya. Disarankan pakai yang official. Contohnya mana ini? Ini biasanya kalau bisa ada centang biru gitu ya. Nah, di sini. Ini kan official dari Golangnya. Nah, ini kebetulan saya sudah install, jadi di sini tulisannya uninstall ya atau disable. Jadi nah, nanti teman-teman bisa ketika sudah install Golangnya, lalu sorry, install VS Code-nya, install juga untuk Go extension yang ada di Visual Code-nya kayak gitu sih. Lalu untuk mensupport ngoding Go di apa di VS Code, jangan lupa install juga nih snippets-nya gitu. Nah, untuk seperti ya snippet ini untuk struktur code-nya gitu ya. Nah, ini untuk ya supportnya apa ya kayak ada auto text-nya gitu ya. Kayak gitu sih. Nah, mungkin dua ini eh, recommended ya ketika teman-teman menggunakan Go kayak gitu. Menggunakan VS Code kayak gitu. Oke. Ya, seperti itu. Oke, lagi sebentar. Sini. mm, 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 Terima kasih, Kak. Oke, sip, sip. Sama-sama. Oke, lanjut ya ke materi. Oke. Tadi masuk di manajemen, ya, manajemen Go modul ya. Jadi setelah tadi teman-teman udah paham mengenai untuk inisialisasi ya komen-komen yang ada di Go,
mulai dari Go Mode Init, lalu tadi ada Go Get, lalu ada tadi Go Go Tidy, lalu ada tadi Go Vendor ya gitu ya. Nah, sedikit penjelasan mengenai dengan manajemen Go modul ya gitu ya. Nah, modul merupakan kumpulan package gitu ya. Nah, mungkin kalau teman-teman bingung package itu apa, anggap ini kayak folder lah gitu ya. Biar persepsi teman-teman nggak apa ya, nggak package itu apa. Anggap ini folder lah gitu ya. Satu kumpulan folder atau package gitu ya. Go yang disimpan dalam sebuah struktur direktori berkas dengan file GoMod di root direktorinya gitu. Sedangkan package sendiri berada di GoPad atau pad directory di mana semua proyek Go, paket, dan dependensi yang terkait disimpan. Dan semua package dari setiap proyek disimpan di GoPad. Sini ada pkg/mod kayak gitu. Itulah mengapa GoMod dibutuhkan pada suatu project, yaitu sebagai list package apa yang dibutuhkan di project tersebut. Jadi ketika eh, install dependensi gitu ya, jadi package-package yang diinstal atau yang dibutuhkan dalam satu project itu akan di list di go.mod ini gitu teman-teman. Kayak gitu. Nah, di sini ada struktur Go modul ya. Berikut adalah beberapa file wajib ya yang mendefinisikan suatu Go modul. Itu Gomod adalah file yang mendefinisikan modul path, format, penyimpan package, referensi pada Go gitu ya. Gomod itu file adalah kayak di sini contoh yang tadi ya. Jadi modul ini nama ini ya. Nah, ini hasil dari Gomod init ya. Contoh gini, gitlab.com lalu ini slash nakuti. Nah, ini prefixnya nih gitlab.com nakuti ini prefixnya. Nah, ini adalah ya free text-nya untuk atau kayak nama project lah, base template BE kayak gitu. Atau misalkan kita ada pertanyaan nih, belum punya Git ya udah nggak apa go mode init misalkan golang fundamental ya udah nanti dia akan hasilnya nanti ada di sini ya golang fundamental gitu. So, oke nggak apa-apa kayak gitu. Ini cuman kayak standar ya apa namanya penamaan go mode tuh kayak gini. Apalagi nanti kalau udah di eh, apa ya di upload ke repository gitu. Mungkin lebih jelasnya ya kalau di upload repository pakainya ini ya prefix GitLab apa tuh Git gitu ya. Nah kayak gitu. Nah di sini ada informasi yaitu menggunakan Go version 1.19 gitu ya. Lalu ada require ini adalah ya package-package yang dibutuhkan di dalam project ini gitu ya. Jadi di project ini tuh ada package namanya GoSQL mock gitu ya. Nah ini salah satu apa library yang sudah diinstal kayak gitu. Nah, lalu ada GoSum ya. GoSum adalah file yang digunakan dalam Go modul mencatat hash atau checksum dari setiap dependensi yang digunakan dalam proyek Go. Jadi, GoSum ini adalah semacam kayak result ya atau log lah gitu ya. Yang mana ketika kita menginstal library gitu ya, yaitu mau menginstal atau meremove itu semuanya akan ke log gitu di go.sum kayak gitu. Oke, nah berikut sedikit penjelasan ya mengenai eh, cara kerja dan kegunaan Gosam gitu ya. Di sini ada pertama ada GoMotidy, ada Google, ada GoBoid, ada GoRun gitu ya. Di sini ada user nih gitu kan. Nah ini eh, ada GoMod gitu ya. Lalu kedua ada cari dependensi jika tidak ketemu maka download gitu. Jadi dia akan ngedownload gitu ya ke sini. Lalu ketiga Granite has checksum di Gomotnya. Lalu dia akan bandingkan checksumnya kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi cycle-nya kurang lebih seperti ini. Kayak gitu. Nah, lalu komponen Go modul. Terdapat tiga komponen ya utama dalam Go modul yang mana beberapa telah disinggung sebelumnya seperti GoSum dan GoMod. Komponen utama terakhir yang ada paling penting yaitu packagement. Jadi ketika teman-teman sudah GoMod init gitu ya, nanti ya udah nanti tuh yang akan kebuat tuh file GoMod ya kayak gitu. Lalu nanti GoSum-nya belum kebuat. Jadi ketika nanti emang udah terinstall suatu package atau library, nanti dia akan ke-update GoMod-nya, lalu nanti akan kebuat juga file GoSum-nya kayak gitu. Nah, selain dari itu, ada file penting ya, yang eh, ya, yang mana nanti untuk di Golang project-nya itu adalah package main gitu. Nah,
Apa itu packagement? Packagement itu adalah dalam bahasa pemrograman Go gitu ya. Pada packagement ini hanya boleh ada satu file gitu ya, yang diizinkan dengan nama main.go gitu. Nah, file ini sangatlah penting ya teman-teman karena file Go ini sih main yang menjadi titik masuk entry point dari program Go yang ada dijalankan. Jadi kayak satu project itu atau bukan satu project ya karena bisa ada beberapa filenya cuman lebih tepatnya satu folder gitu nanti hanya boleh ada satu package main kayak gitu. Metode yang nah, itu yang mana pemrogram apa itu akan dijalankan sama ya. Jadi untuk nah main hanya satu hal ya nama yang di sini harus